Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak, seharusnya hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tetapi materi pada pembelajaran 3 dan 4 sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Materi di subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ini sudah kita bahas di pembelajaran 3 dan 4 subtema 2. Jadi untuk itu Bu Ati tidak akan membahasnya kembali. Nah, apabila ada hal-hal yang belum jelas atau kalian belum paham, kalian bisa tonton videonya kembali atau kalian bisa membacanya kembali. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan saja ya ke materi berikutnya, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang pola hidup sehat, yang kedua kalimat aktif dan kalimat pasif, dan yang ketiga karya seni rupa daerah. Anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, silakan buka buku paket kalian halaman 119. Di halaman 119 terdapat sebuah bacaan yang berjudul Pola Hidup Sehat. Nah, bacaan tersebut membahas tentang pengertian pola hidup sehat, yaitu gaya hidup yang mempertahankan segala kondisi kesehatan, mulai dari jenis makanan, minuman, jumlah nutrisi yang dikonsumsi, serta perilaku kita sehari-hari termasuk kebiasaan berolahraga. Dengan pola hidup sehat, tentu kesehatan tubuh kita akan selalu terjaga sekaligus dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Pola hidup sehat berhubungan erat dengan faktor makanan yang menyehatkan serta menjauhi pola makanan yang tidak sehat. Nah, makanan yang sehat itu adalah makanan yang mengandung nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti misalkan karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Kita bisa lihat di halaman 119 pada gambar 3.29. Nah, di situ terdapat gambar presentase zat gizi yang harus dikonsumsi setiap hari. Jadi, setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan juga makanan-makanan yang mengandung vitamin, mineral, serta serat. Nah, karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari jenis makanan, contohnya seperti nasi, kemudian ketela, jagung, gandum, dan sebagainya. Kemudian, untuk protein, kita bisa mendapatkannya dari makanan seperti tahu, tempe, susu, telur, daging, dan sebagainya. Nah, untuk lemak, kita juga bisa mendapatkan makanan yang mengandung lemak ini, seperti contohnya adalah santan, kemudian minyak, ada juga mentega, kulit ayam, kulit bebek, dan sebagainya. Sedangkan untuk serat, vitamin, dan mineral kita bisa mendapatkannya dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, komposisi makanan ini harus kita konsumsi setiap hari agar tubuh kita sehat. Nah, selain makanan yang sehat dan bergizi, kita juga harus menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap bugar dengan berolahraga secara teratur dan beristirahat yang cukup. Kemudian hindari stres juga, karena stres ini dapat berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita. Banyak penyakit yang menyerang tubuh kita karena dipicu oleh stres. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan pola hidup sehat, dan kita juga bisa selalu dalam keadaan sehat. Kita juga bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia bersama keluarga dan juga lingkungan sekitar. Anak-anak, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari tentang kalimat aktif dan kalimat pasif ini di kelas sebelumnya. Nah, tetapi yuk kita ingat-ingat kembali apa sih kalimat aktif dan kalimat pasif, terus bagaimana ciri-cirinya. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 120. Mengenal kalimat aktif dan pasif.
Di dalam bahasa Indonesia ada dua bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan pikiran, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, seperti apa kalimat aktif dan kalimat pasif itu? Yuk kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah kalimat aktif. Dalam kalimat aktif, subjek melakukan pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan. Cirinya adalah menggunakan kata kerja berawalan me. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan. Kemudian contoh yang kedua, Raya memakan makanan sehat dan bergizi. Kata menjaga yang berasal dari kata jaga dan juga memakan dengan kata dasar makan itu merupakan kata kerja yang mendapatkan awalan me. Jaga mendapatkan awalan me menjadi menjaga, dan makan mendapat awalan me menjadi memakan. Nah, itu adalah salah satu ciri kalimat aktif, yaitu kata kerjanya menggunakan awalan me. Lalu bagaimana dengan kalimat pasif? Nah, di dalam kalimat pasif, subjek dalam kalimat tersebut dikenai pekerjaan atau perbuatan. Cirinya adalah menggunakan kata kerja berawalan di. Kita lihat contohnya. Hidup sehat selalu dijalani oleh Raya setiap hari. Kemudian contoh yang kedua, munculnya penyakit dapat dipicu oleh stres. Kata dijalani dan dipicu merupakan kata kerja yang mendapatkan awalan di. Nah, kita bisa lihat contoh berikutnya ada di halaman 121. Yuk kita amati bersama-sama lalu kita tentukan yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif. Di halaman 121 itu sudah ada 6 kalimat, contoh kalimat masing-masing hampir mirip ya, tetapi itu ada perbedaannya. Yuk kita lihat yuk. Nomor 1, Wibi mempresentasikan laporan hasil percobaan. Kemudian yang nomor 2, laporan hasil percobaan dipresentasikan Wibi. Nah, kalian bisa menentukan yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif? Ya, tentu kalian bisa ya. Yang pertama itu adalah, yang nomor 1 itu adalah kalimat aktif. Kenapa? Karena kata kerjanya menggunakan awalan me, mempresentasikan. Sedangkan kalimat nomor 2 itu adalah kalimat pasif. Kata kerjanya menggunakan awalan di, dipresentasikan. Nah, mudah bukan? Lebih jelas ya sekarang ya, sudah bisa memahami kalimat aktif dan pasif. Nah, untuk nomor-nomor berikutnya bisa kalian baca, bisa kalian cari yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya tentang perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif? Nah, kalau sudah, yuk kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu karya seni rupa daerah. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bersyukur karena negara Indonesia ini memiliki keragaman budaya. Banyak sekali keragaman budaya. Salah satunya adalah keragaman karya seni rupa daerah. Nah, seni rupa itu adalah hasil karya ciptaan manusia, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang mengandung atau memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Hasil karya seni rupa di daerah ini tidak sama. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ada beberapa benda-benda hasil karya seni rupa daerah di Indonesia. Yuk kita lihat, kita baca, kita pelajari bersama-sama di halaman 122 buku paket. Nah, yang pertama, salah satu contoh karya seni rupa daerah itu adalah kerajinan batik. Kerajinan batik ini hampir di seluruh wilayah Indonesia itu memiliki ciri khas batik sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa daerah penghasil batik yang terkenal, antara lain adalah Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Madura, Tulungagung, Pacitan, Cirebon, dan juga Bali. Bahkan di tempat tinggal kita di Temanggung juga punya motif batik sendiri ya, batik bako. Nah, itu adalah salah satu contoh karya seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, selain batik itu ada juga kerajinan ukir. Nah, kerajinan ukir di Nusantara antara lain adalah berupa ukiran kayu, batu, dan juga bisa juga ukiran logam. Nah, logam yang digunakan itu biasanya berupa
Perak, Tembaga, Emas, dan juga Kuningan. Nah, daerah-daerah penghasil kerajinan ukir di Nusantara antara lain adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan beberapa wilayah di Sumatera. Kemudian contoh yang ketiga adalah kerajinan anyaman. Nah, kerajinan anyaman ini banyak kita jumpai, bisa juga baik itu dalam berupa benda-benda hias ataupun benda-benda yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, anyaman ini bisa saja terbuat dari bahan-bahan alami, misalkan rotan, bambu, kemudian mendong. Mendong itu adalah sejenis seperti rumput gitu, kemudian yang dikeringkan, dan nanti setelah kering itu bisa dianyam, dimanfaatkan untuk membuat benda-benda anyaman. Kemudian selain itu juga bisa dari janur. Nah, selain dari bahan-bahan alami, kerajinan anyaman ini juga bisa dibuat dari bahan sintetis, misalkan saja dari plastik, dari pita, dari kertas, dan sebagainya. Nah, daerah-daerah penghasil kerajinan anyaman itu antara lain adalah Bali, Kudus, Kedu, Tasikmalaya, dan juga Tangerang. Nah, Kedu ini bukan khusus Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung gitu, enggak ya. Tetapi Kedu ini lebih ke Karisidenan Kedu, jadi lebih luas. Kerajinan anyaman ini tidak hanya ada di Kedu saja, Kedu maksudnya Kecamatan Kedu, tapi juga mungkin ada di beberapa daerah lain seperti di Magelang, di Purworejo, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kerajinan topeng. Topeng merupakan hasil karya seni kerajinan yang bisa digunakan untuk keperluan perlengkapan tari dan juga sebagai hiasan. Kerajinan topeng ini biasanya terbuat dari bahan kayu. Nah, daerah penghasil kerajinan topeng ini antara lain adalah Yogyakarta, Cirebon, Bali, Solo, Malang, dan juga Bandung. Untuk kerajinan berikutnya itu adalah kerajinan tenun. Nah, tenun ini merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik dan alat tenun khusus. Kerajinan tenun banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Flores, Sulawesi, dan Palembang. Nah, motif yang dibuat pun bermacam-macam. Dari masing-masing daerah ini motifnya berbeda-beda. Kerajinan berikutnya adalah kerajinan wayang. Nah, daerah penghasil kerajinan wayang ini antara lain adalah Bali, Yogyakarta, dan juga Solo. Ada berbagai macam wayang yang yang diproduksi ya oleh beberapa daerah ini. Misalkan aja ada wayang kulit, ada wayang golek, dan juga sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kerajinan keramik. Kerajinan keramik ini adalah kerajinan yang terbuat dari tanah. Mungkin bisa berupa vas bunga, guci, mangkuk, cangkir, kemudian gerabah, alat-alat masak, dan sebagainya. Daerah penghasil kerajinan keramik yang terkenal di Indonesia itu antara lain adalah Kasongan di Yogyakarta, Kelampok di Banjarnegara, dan juga Mayong. Nah, itu adalah beberapa contoh hasil karya seni rupa yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Salah satu hasil karya seni rupa daerah yang sangat terkenal dari Indonesia itu adalah batik. Nah, dari beberapa daerah itu terdapat motif-motif batik yang berbeda-beda. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas motif batik. Seperti Temanggung misalkan. Temanggung mempunyai ciri khas batik bako, yaitu batik dengan gambar daun tembakau, motif daun tembakau. Nah, setiap motif batik itu memiliki makna-makna tertentu. Setiap motif juga maknanya berbeda-beda. Nah, cara pembuatannya pun juga berbeda-beda anak-anak. Ada beberapa cara atau teknik untuk membuat batik. Yang pertama adalah batik tulis. Nah, batik tulis ini dibuat dengan digambar menggunakan canting. Biasanya menggunakan lilin yang dipanaskan, kemudian dicetak dengan atau digambar dengan menggunakan canting tersebut pada sebuah kain. Prosesnya lumayan agak panjang untuk batik tulis ini, makanya untuk batik tulis ini biasanya harganya lebih mahal. Kemudian yang kedua, batik cap. Nah, cara pembuatannya yaitu dengan mencap kain menggunakan stempel yang sudah berbentuk motif tertentu. Dan yang ketiga, batik cetak. Itu dibuat dengan cara disablon sesuai motif yang telah dibuat. Nah,
Biasanya sebelum membuat motif batik ini kita harus membuat pola terlebih dahulu. Nah, dari pola-pola tersebut kemudian dikembangkan sehingga menjadi motif yang bagus, motif yang diinginkan. Ada beberapa tahapan untuk menggambarkan motif-motif batik. Yang pertama adalah bentuk garis dasar. Nah, dalam tahap ini kita bisa membuat garis-garis lurus, garis patahan, garis lengkung, kemudian juga garis bersilangan. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah bentuk garis-garis ganda. Jadi dari garis-garis patah, dari garis lurus lengkung tersebut itu diberikan tembokan atau garis itu didobel seperti itu ya. Jadi ada seperti semacam 2 garis untuk nanti bisa dibuat motif batik yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan membentuk cecek. Cecek itu adalah titik. Nah, dari titik-titik itu kemudian dikembangkan atau divariasikan menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, selain dari 3 tahapan itu ada juga variasi bentuk-bentuk yang lain. Misalkan saja dengan membuat lingkaran terbuka, kemudian lingkaran itu ada isiannya dan sebagainya. Nanti kita praktek ya suatu saat. Kemudian yang berikutnya itu adalah merengga atau mengubah bentuk tumbuhan. Bisa membuat bentuk daun, kemudian membentuk daun dengan jari ya, daun yang berjari, kemudian juga bisa membentuk bunga dan sebagainya. Nah, dari proses itu nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ekspresi kita, sehingga akan membentuk motif batik yang bagus sesuai yang kita inginkan. Sepertinya cukup rumit ya untuk membuat motif batik ini, tapi semoga saja nanti kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama membuat motif batik di sekolah ya. Nah, anak-anak, buat dirasa untuk pelajaran hari ini cukup sekian, tapi sebelum buat ditutup, silahkan kerjakan tugasnya. Untuk tugas kali ini adalah mengerjakan evaluasi 3 halaman 133. Kerjakan pilihan gandanya dan jangan lupa tulis jawabannya di lembar kerja. Nah, baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk sholat tepat waktu, tadarus Al-Quran, membantu orang tua, rukun dengan adik kakak dan teman-teman. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar dan tetap berbuat baik kepada sesama. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.